sedang banyak meningkat ya untuk kasus-kasus COVID, dan saya minta saudara juga tetap menjaga kesehatan untuk protokol kesehatan ya. Mungkin karena nongkrong di warung kopi atau dimanapun kalian imun tubuhnya baik, tidak terasa apa-apa, tapi sudah jadi pembawa pulang ke rumah, salam dengan orang tua, cium tangan, peluk adik yang kecil gitu kan. Kalau misalnya beliau itu imun tubuhnya baik, tidak apa-apa. Kalau kurang kan langsung terpapar nanti ya. Jadi itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita ya. Baik saudara sekalian, kita akan mulai usaha ya, untuk mulai usaha untuk materi kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya tidak sedang ngantuk ya. Saudara sekalian, ketika akan kita memulai usaha, tentu ada beberapa pertimbangan, ada beberapa cara yang kita bisa ikutin ya. Nah, untuk itu di sini akan kita gambarkan sekilas beberapa cara, dan saya sudah berikan materi kepada kalian kemarin ya untuk ini, dan saya minta sudah dipelajari semuanya, dan semoga semua bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab ya akan saya kasih tugas untuk khusus video itu membuat catatan-catatan semuanya di situ dan dikirim ke saya ya. Saya tidak ingin saudara ini mata kuliah ini hanya berlalu begitu saja ya. Hanya sekilas-sekilas saja, sekedarnya saja, nanti dapatnya pun hanya sekilas saja ilmunya. Sekedarnya saja, kalau jadi pengusaha pun sekilas saja, sekedarnya saja, ya harusnya tidak boleh seperti itu, ya. Nah, baik, kita materinya ada memulai jadi pengusaha, ya. Saudara sekalian, untuk sub materi yang pertama adalah pilihan pekerjaan. Nah, ketika saudara lulus nanti, insya Allah kalian lulus, ya. Ada beberapa pilihan pekerjaan yang bisa saudara lakukan nanti ya. Nah, di sini ada kita orang 4 pilihan, dan ini saya kutip dari bukunya Robert T. Kiyosaki dengan judul buku Cash Flow Quadrant. Jadi saudara bisa membaca serba lebih lengkap dari buku beliau ya, Cash Flow Quadrant. Lanjutan dari buku Rich Dad Poor Dad ya. Oke. Baik saudara sekalian, pilihan pertama adalah, lanjut Pak Iman, pilihan pertama adalah menjadi pegawai atau karyawan. Ya, menjadi pegawai atau karyawan. Oke. Sekarang saya tanya, Hikmah F. Rahmadini. Hikmah F. Rahmadini ada? Ya, ada Pak. Nah, Hikmah, apa sih kenyamanan, keunggulan dari menjadi pegawai itu? Menjadi pegawai adalah pilihan yang paling aman. Pekerjaan tetap dengan gaji bulanan ditambah jaminan kesehatan, kondisi ekonomi stabil, ancaman Oke. relatif kecil. Ya, cukup Hikmah. Kemudian saya tanya Indah Safitri. Ya, apa sih kelemahan jadi pegawai? Ada Indah Safitri? Enggak ada. Joni, ada Joni? Enggak ada juga ya. Lisa Nasira, ada? Ada Pak. Nah, gimana Lisa? Kelemahan dari jadi pegawai itu apa? Terjebak rutinitas waktu dan pekerjaan, gaji juga diatur orang lain, jenjang karir yang mapan berada di bawah perintah orang lain, dan jabatan setiap saat bisa digantikan orang lain. Ya, oke. Berarti Hikmah dengan Desa ini memang memperhatikan dan belajar dengan baik. Jadi inilah dari keunggulan masing-masing pilihan itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Ya, aman ya menjadi karyawan. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti ini ya kadang-kadang mereka hanya digaji setengah gitu ya. Atau malah terancam PHK ya, situasi seperti ini gitu. Tapi kalau jadi pegawai kan tidak mungkin kita memecat diri kita sendiri, misalnya menjadi biasa kan tidak mungkin kita memecat diri sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua ada kerja mandiri. Oke, Mardiansyah ada? Assalamualaikum Mardiansyah. Assalamualaikum Mardiansyah. Mohon maaf Pak, Mardiansyah tidak ada HP Pak. Tidak ada HP, jadi gimana nak di kuliah? Kemarin tuh minta izin kan Pak, tak bisa gabung kuliah Pak.
Ya, gimana boleh jadi kuliah dia nih? Dia gimana mau ujian mau materi nih? Ya. Oke. Ya. Muhammad Gozi. Ada Muhammad Gozi? Nggak ada. Muhammad Solehudin ada? Ada, Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Makin ganteng ya kamu lah, ya. Luar biasa. Saya dengan Pak Imannya naksir nih, ya. Soleh, apa contoh kerja mandiri Soleh? Kerja mandiri itu pekerjaan yang tergantung pada diri sendiri, Pak. Contohnya adalah dokter, pengacara, petani, teknisi mandiri, dan lain sebagainya. Oh, memang pintar. Nampak ada senyumnya kamu nilai ya, luar biasa ya. Oke, kerja mandiri itu seperti itu ya. Nah, kelemahannya kadang-kadang mereka ada pensiunnya. Kalau sakit pendapatannya pun sakit, ya seperti itulah kira-kira. Ya, keunggulannya ya mungkin sedang dia sehat, sedang dia kuat ya dia bisa berdapat banyak gitu loh ya. Nah, pasti ada pengaruh kalau sakit dengan pensiunnya gitu ya. Nah, yang ketiga, kemudian saya minta Muhammad Jafri. Ada Muhammad Jafri? Assalamualaikum Jafri. Nggak ada. Oke. Ada? Ada, Pak. Nah, Jafri, sehat Jafri? Ada, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, Jafri, Sehat, Pak. untuk sekarang menjadi pengusaha. Apa sih keunggulan menjadi pengusaha, Jafri? Kelebihannya, Pak, kita bisa menentukan waktu sendiri, penghasilan sendiri, dan mengambil keputusan sendiri. Mengambil keputusan sendiri. Nah, ketika memiliki kebebasan waktu, bahkan kebebasan uang. Bayangkan kita bisa menjadi pengusaha yang dapat memiliki apa yang kita idamkan dan melakukan apa yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah ya. Jafri mau jadi pengusaha nak, Apri? Oh, Pak. Nah, sekarang kamu udah mulai usaha belum? Usaha sih belum, Pak. Paling bantu Bapak itu. Usaha Bapak. Bapak apa usahanya? Bapak usahanya apa, Japri? Jual ikan, Pak. Jual ikan, Pak. Ya, bagus lah. Kamu kembangkan lagi gitu loh. Ya, ikan tuh kan sehat. Lihat Solehudin tuh sehat. Sering makan ikan tuh dia tuh. Ikan hiu, ikan paus dimakan dengan dia ya. Oke, bagus Jafri ya. Jadi ini menjadi pengusaha itu ya kita bisa menentukan sendiri segalanya ya. Memang tapi di situ ada harus kerja keras, harus ada kreativitas dan segala macamnya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjadi investor. Novikatul Walijah. Nah, Novikatul Walijah. Assalamualaikum ya, Novikatul. Waalaikumsalam. Gimana jadi investor tuh? Pekerjaan menjadi investor itu memiliki ciri khusus karena uang yang akan bekerja untuk kita bisa memilih berbagai usaha, prospektif, dan kemudian menjadi investor untuk mengembangkannya. Kita tidak dituntut untuk bekerja, tapi kita dapat ikut memberi arah kebijakan agar investor kita bisa aman dan berkembang. Ya, okay. Kenapa adiknya tuh Novikatul? Mau minta buka puasa ke apa dia? Ya, oke, bagus Novikatul. Berarti kamu belajar dengan baik. Baik saudara sekalian, apapun pilihan kalian, semuanya masuk 4 kategori ini. Mau jadi karyawan perusahaan A, ya ujungnya pegawai. Ya, mau jadi petani. Nah, ini perbedaan antara kerja mandiri dan menjadi pengusaha adalah, misalnya gini, tadi si Jafri jual ikan. Kalau masih dikerjakan sendiri, itu namanya masih kerja mandiri, Jafri. Tapi kalau sudah ada orang lain mengerjakannya untuk kamu punya pegawai, nah itu kamu adalah pengusaha, itu bedanya. Ya. Nah, kalau misalnya kamu punya buka warung misalnya, masih kamu warungnya tutup, kamu itu bukan pengusaha, masih kerja mandiri. Ya, nah itu dia.
Itu bedanya. Ya, ini apapun yang kalian pilih, semuanya akan masuk ini. Dan hebatnya sekarang kita tidak harus memilih salah satu. Ya, kita bisa menjadi keempat-empatnya sekaligus. Kita bisa menjadi pegawai, kita juga bisa kerja mandiri, mungkin kita jual-jualan online sendiri, atau kerja apa. Kemudian kita juga sekaligus bisa menjadi pengusaha, kita punya pegawai yang menjalankan usaha kita, dan kita juga bisa menjadi investor. Ya, nah itu dia. Kita tidak harus memilih salah satunya, kita bisa menjalankan keempat-empatnya sekaligus. Ya, nah silakan baca buku Quest Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki ya. Nah, itu akan penjelasannya akan lebih lengkap. Baik, kita akan masuk ke sub materi yang kedua adalah memulai jadi pengusaha. Ya, nah ini adalah 4 cara untuk memulai jadi pengusaha. Masih banyak cara yang lain, cuman ini kalian bisa milih salah satu atau cari cara yang lain. Ini kami hanya mengedepankan saja 4 cara yang biasa dilakukan banyak orang. Ya, yang pertama adalah meneruskan usaha keluarga. Ya, contoh Jafri tadi, ya jualan ikan. Ya, bantu orang tua. Bantu orang tua kamu sekarang belajar Jafri, di mana ngambil ikan, di mana mengenal ikan yang kualitas yang baik atau yang sudah lama atau masih baru, matanya gimana, sisinya gimana supaya ikan itu tahan lama. Kamu hanya belajar bagaimana cara ngantar yang aman sehingga tetap segar, ya. Nah, nanti kamu bisa buka usaha sendiri di daerah yang lain gitu loh kan. Itu namanya meneruskan usaha keluarga. Silahkan, ya. Nah, yang kedua, ya, saya minta tolong dijelaskan oleh Nur Hijriah. Ya, Nur Hijriah. Assalamualaikum Nur Hijriah. Ada? Nur Hijriah, Assalamualaikum. Tidak ada. Febri Jaya Saputra, ada? Ada, Pak. Oke, Febri. Nah, gimana cerita mulai usaha dengan cara bergabung dengan teman nih? Nah, dengan bergabung dengan teman, kita itu bisa berbagi beban modal dan mengembangkannya secara bersama gitu, Pak. Nah, tapi dengan bergabung dengan teman, kita harus mengembangkan suatu usaha tersebut sama-sama. Nah, belajar usaha dari teman atau tempat lain gitu, Pak. Ya, pokoknya ginilah, kita bisa sharing dengan teman ya, kalaupun dia mau dan kalaupun jadi usaha yang cocok sama kita, ya. Nah, itu dia, ya. Nah, itu Pak Febri. Nah, tergantung ya, atau kalian bantu-bantu saja, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya minta tolong saudara Reza Sabrina. Assalamualaikum Reza Sabrina. Waalaikumsalam, Pak. Oh, cewek ya, Reza namanya ya. Nah, ya, saya ada teman namanya Reza Rahardian namanya ya. Nah, ya, yang jadi pemeran Habibie itu, ya. Nah, itu. Oke, Reza, kamu panggilannya apa nih? Reza kah Sabrina nih kok gitu nih? Biasa dipanggil Eja. Eja, oh ya kayak nama anak saya lah ya, Iza ya. Oke, Reza. Gimana cerita dengan magang nih? Mulai jadi usaha dengan cara magang? Magang ini, cara ini mewajibkan kita memperhatikan dan mempelajari dengan seksama seluruh aspek dalam pengelolaan usaha. Yang penting kita bisa mendapatkan sensi atau feel menjadi seorang pengusaha. Dalam magang kita harus mulai merancang usaha yang akan dijalankan sendiri dan siap dengan modal sendiri. Kamu mencatat ya atau dari apa tuh? Dari video saya? Dari video Bapak. Kamu catat semuanya kah? Yang penting-pentingnya, Pak. Oh, berarti ada yang tidak penting lah ya? Penting semua sih, Pak. Kejebak kamu ya. Oke. Makasih Reza. Jadi, magang ini adalah proses belajar. Mungkin kita tidak menemukan jenis usaha yang kita inginkan atau yang tepat seperti keinginan kita. Namanya magang ya, kita numpang belajar. Ya, kita belajar bagaimana mengelola, ya bagaimana mengendalikan pegawai mungkin, bagaimana tata barang mungkin, hal seperti itu. Ya, dan kalian jangan berpikir kalaupun tidak dikasih
Walaupun dengan teman magang, jangan berpikir, masa aku bantu-bantu nggak dikasih duit sih misalnya gitu. Nah, itu pemikiran yang salah. Tujuan utama magang bukan untuk dapat duit, tapi dapat ilmu, dapat pengetahuannya, dapat pengalaman. Bayangkan kawan kita sudah usaha, orang yang kita magang itu sudah usaha 5 tahun, 10 tahun. Kita cukup dengan 3 sampai 6 bulan saya sudah dapat semua. Ya. Nah, ini kelebihan dari magang. Itu pun kok kalian mau belajar. Ya. Kita belajar dengan cara magang. Nah, magang inilah, ilmu itulah yang lebih dari misalnya honor yang akan dikasih. Kok dikasih syukur? Enggak, pun sudah. Kita kan sudah dapat ilmu. Ya, ilmu itu penting. Ya, kalau dikasih materi uang ya dapat dikasih pagi, siang sudah habis. Ya, tapi kalau ilmu insya Allah ya sepanjang hayat kita itu akan kita bisa manfaatkan. Ini kelebihan dari magang ya. Nah, sayangnya banyak yang magang nih hanya sekedar saja. Ya malas gitu loh. Nah, ya akhirnya magang buang waktu saja dan tidak ada apa-apanya gitu loh ya. Oke. Yang berikutnya adalah mencari orang tua asuh. Rizky Amalia. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam Pak. Nah Rizky, gimana dengan cerita mencari orang tua asuh nih? Dengan mencari orang tua asuh tuh kita kayak bisa mempunyai prinsip-prinsip yang berhasil membawa jadi pembisnis di dunia ini Pak. Kayak kita mencari orang tua asuh tuh kita dapat belajar dari yang dia berikan ke kita dengan menjadikan dengan menjadikan sesosok itu sebagai panutan Pak dengan keberhasilan menjadi pengusaha. Kamu belajar video saya enggak tuh? Belajar Pak. Ya, kok agak beda penjelasan kamu tuh. Sampai selesai enggak kamu perhatikan video saya? Halo Rizky. Iya Pak, perhatikan. Nah, setengah-setengah aja ya kalau lihatnya ya? Iya Pak, setengah aja. Nah ya, ini tugas buat kamu Rizky. Ya, nah tolong khusus video ini kamu catat, kamu kirim, kamu foto, kamu scan, kamu kirim ke WA pribadi saya ya. Jangan di grup, ya. Nah, bagian yang mana Pak? Bagian video ini saja, bagian video memulai jadi pengusaha. Ya. Mulai jadi pengusaha. Catatan Baik Pak. lengkap. Ya, nah ini saya sudah ingatkan, jangan dari bahasa yang kalian pakai saya tahu kalian tuh tidak lihat sebenarnya atau tidak serius atau hanya sekilas-sekilas gitu loh ya. Oke, kita bilang ya. Oke. Ya, oke, berikutnya adalah memilih jenis usaha. Ya, dan untuk memulai usaha ini masih banyak cara lain. 4 ini hanya beberapa di antaranya saja, masih banyak cara lain ya. Jadi kalian jangan terkunci dengan 4 yang ini. Cara lain pun boleh, silakan ya. Oke. Sekarang memilih jenis usaha. Ya, jenis usaha ini ya pertama kita bisa melakukan ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Ya, oke. Saya minta tolong saudara Safira Nur Rahmah. Ada Safira Nur Rahmah? Assalamualaikum Safira. Ada enggak tadi ya? Safira. Oke, enggak ada. Sumiati, ada Sumiati? Sumiati juga enggak ada, Pak. Sumiati juga enggak ada? Enggak ada, Pak. Mungkin sedang jadi relawan di India kayak ini. Sahrul Mahlumi, Pak. Nah, Sahrul. Assalamualaikum, Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Dari bahasanya nih sering jadi khatib nih Pak Iman. Ya. Sering jadi imam masjid tarawih nih kayak ini. Iya, Pak. Mujahidin. Ini orang-orang soleh nih ya. Amin, Pak. Pokoknya yang bebek amin ya Sahrul ya. Oke, Sahrul. Gimana cerita ATM nih Sahrul? Contohnya apa Sahrul? ATM cara ini relatif mudah untuk memodifikasi produk yang sudah cukup dikenal. Contohnya apa ya, Pak? Apa itu? Ya, usaha keluarga kayak gitulah, Pak.
Ya, memang penjelasan kamu sudah betul ya, tapi tidak lengkap. Ya, TM itu contoh itu misalnya apam Pinang. Ya, dilihat, oh ini kok isinya cuma kacang. Waktu saya kecil dulu ya, sekarang kan isinya macam-macam dah. Ya, isinya apa? Ada coklat, keju, susu, serikaya, mobil, motor, ada isinya semua kayak gitu ya. Nah, Karo bisa bikin apam Pinang isi motor gitu ya, apam Pinang ya. Nah, ini peringatan buat kamu, Rol ya, kamu harus lebih lengkap ya. Iya, Pak. Nah, ya. Jangan cuma setengah-setengah, enggak serius ya. Oke. Nampak dari bahasa kamu tuh ya, ragu. Oke, Vina Safitri ada? Assalamualaikum Vina. Oke. Nah, bagaimana dengan mencari solusi masalah? Usaha dengan solusi masalah. Coba dengarkan dan perhatikan berbagai keluhan di sekitar kita. Pikirkan suatu produk yang dapat menjadi solusi dari berbagai keluhan tersebut. Produk tersebut baik barang dan jasa akan dapat menjadi usaha kita. Oke, bagus ya. Bagus sekali. Jadi contohnya, hujan. Orang kehujanan. Supaya tidak hujan gimana? Terciptalah produk payung. Terus pakai motor gimana? Memang pakai payung. Terciptalah produk jas hujan. Nah, itu solusi, ya. Nah, sedangkan perhatikan kebutuhan dan keinginan orang lain. Nah, coba kita lihat, ya. Nah, banyak sekali kebutuhan keinginan orang lain. Cuman kadang-kadang orang itu tidak memahami. Nah, dia mau, dia perlu gitu loh. Tapi begitu, misalnya orang jalan kaki, tercipta sepeda, nah orang merasa perlu. Wah, ini bisa lebih cepat kita sampai nih. Nggak terlalu capek nih. Ibanya bisa dikerjakan nih. Nah, seperti itulah kita kira. Kalau perhatikan kebutuhan dan keinginan orang lain. Gitu loh. Apa sih kebutuhan dia ini kira-kira? Makanya kita harus kreatif, kita harus sensitif, bisa melihat 1-2 langkah di depan orang lain. Ya, nah ini dia. Oke. Yang terakhir di sini adalah Widyasari ada? Ada, Pak. Nah, Widyasari, gimana dengan perhatikan potensi sekitar? Melihat daerah sekitar mengenai potensi yang akan dikembangkan. Misalnya, lihat sekitar apa ada potensi yang bisa dikembangkan. Jika banyak sejarah, kita bisa menawarkan wisatawan sejarah ke sekolah-sekolah, pemandangan alam, kuliner, dan kerajinan kita bisa menawarkan ke orang lain atau wisatawan, Pak. Oke, bagus. Ya, oke. Siapa tadi ini ya? Widyasari, ya. Jadi, mungkin bagi orang lain barang itu biasa. Tapi dengan sensitivitas kita, ya, wah, ini kita bisa melihat potensi yang ada di situ. Ya. Nah, kemudian dari potensi itu dan kreativitas kita, nah, itu bisa menjadi peluang usaha dan kemudian diusahakan. Nah, inilah potensi sekitar. Bagi orang lain air terjun itu biasa-biasa saja. Tapi begitu orang yang sensitif, yang kreatif, wah ini bisa dijual ini, gitu loh. Bisa kerjasama di sana. Nah, banyak bisa bantu orang, sana bisa bikin homestay, pemandian, bisa numpang orang jualan dan segala macam. Ya, nanti mungkin saya akan ambil ada di Klaten tuh, di sana tuh ada danau, ya. Jadi sumber penghasilan masyarakat, jadi kaya desa itu sekarang, gitu loh, ya. Nah, itu makanya ada ide bisnis lokal. Oke, saudara semua sudah nyerahkan ya? Tugas ide bisnis lokal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, inilah potensi sekitar. Oke, kita lanjut dengan 17 cara menjadi lebih cerdas. Ya. Nah, siapa yang ingin menjadi cerdas? Wah, tidak ada yang jawab, Pak Iman. Tidak ada yang mau jadi cerdas nih. Saya, Pak. Nah, Sarul mau jadi cerdas, nak, Rul? Mau, Pak. Mau. Tapi kamu nih dari wajah kamu ini udah cerdas, Rul. Nggak perlu lagi lebih cerdas, Rul. Nah, nampak kamu, ya, dahinya udah lebar dah. Biasa dahi lebar tuh orang cerdas, ya. Nah, banyakan mikir ya, Pak. Nando, ya. Nah. Oke, saudara sekalian, ya, hidup ini kita harus cerdas,
menjadi pengusaha kita harus cerdas. Menjadi apapun kita harus cerdas. Walaupun mungkin kita biasa-biasa saja, tapi kita harus berusaha untuk menjadi lebih cerdas. Ya, nah, Pak Iman masih berapa menit kayaknya Pak Iman kita? Masih cukup Pak, masih sekitar 10 menit lebih Pak. 10 menit, oke. Oke, saya jelaskan saja dengan cepat. Ya, pertama ingat mati. Ya, nah contoh seorang yang luar biasa itu dewa teknologi yaitu saudaranya Syahrul namanya Steve Jobs ya, pendiri Apple. Ya. Nah, ketika ditanya dengan wartawan, "Kenapa Anda begitu kreatif, begitu cerdas?" Dia bilang, "Karena suatu saat saya akan mati," gitu. Nah, jadi saya harus memanfaatkan setiap detik umur saya untuk berkarya. Nah, jadi lihat hasilnya luar biasa ya. Apple menjadi raksasa sekarang ini. Ya, jadi ingat mati ini kita akan menjadi sebuah motivasi untuk lebih cerdas. Yang kedua olahraga ringan. Ya, olahraga ringan. Kira-kira Juwairiyah, apa pengaruh olahraga ringan dengan kecerdasan? Assalamualaikum Juwairiyah. Nggak ada. Iya Pak, saya Pak. Oh, apa tidur kamu tuh? Enggak. Oh, enggak. Saya kira tidur kamu tuh. Ya. Nah, apa gimana hubungan olahraga ringan dengan kecerdasan? Kita bisa memperbaiki mood, memperkuat daya ingat, mempertinggi konsentrasi, meningkatkan kerjasama dengan lebih baik. Ya, oke. Saya juga bisa membantu hubungan yang baik antara saraf, otot, otak, ya, gitu kira-kira. Nah, yang berikutnya adalah membangun persepsi cerdas. Nah, kita harus mampu membangun persepsi cerdas bahwa orang berpikir, wah nih, siapa tadi namanya nih? Juwairiyah ini orangnya cerdas. Kenapa? Oh begini-begini. Makanya kamu harus memiliki cukup pengetahuan, cukup wawasan. Caranya apa? Banyaklah membaca. Seperti itu kira-kira. Misalnya kita dapat musibah ya, KRI Nanggala tenggelam. 53 prajurit gugur. Semoga Allah menerima beliau-beliau di sisinya dan tempatkan yang terbaik ya, diampuni dosa-dosa beliau-beliau semua ya. Amin. Ya. Nah, kamu cari tahu apa sih itu kapal selam, sampai tahan berapa dalam mereka menyelam, alat-alat apa, segala macam, kenapa bisa meledak misalnya. Wah, kamu bisa menjelaskan gitu. Nah, wah nih Juwairiyah ini cerdas nih. Ini siapa tuh Juwairiyah? Ahli kapal selam katanya, ya. Apa aja dia tahu kapal selam tentara dan kapal selam pempek kapal selam pun dia paham katanya kan. Waduh, kok pempek kapal selam juga katanya kan? Ya Juwairiyah ya. Nah, tidur lagi dia nih. Ya. Oke, jadi kita cari peluang-peluang yang kira-kira orang juga kurang menguasai. Nah, kita bisa cerita tentang itu, tapi kita tidak boleh memonopoli bicaraan. Yang ketiga adalah asah otak ya. Asah otak ini ya daripada main game, chatting tidak jelas, ya kenapa tidak kita membuat asah otak? Misalnya, asah otak itu gimana ya? Cobalah download asah otak gitu. Teka-teki silang atau catur. Ya mungkin Amara dia Jerahi, ada Amar dia Jerahi. Iya Pak, ada. Nah, kamu suka main catur enggak? Enggak terlalu Pak. Tapi bisa. Bisa sedikit ya. Ya, jadi Amara kan kamu kan sudah ada dewa kipas, kan? Kamu bisa jadi dewi kipas gitu loh ya. Iya Pak. Ya sangat terkenal ketika catur tuh ya. Asah otak ada sudoku, teka-teki silang, catur, rubik. Nah, sambil kita duduk nunggu kan kita bisa asah otak gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah asah indra. Ya, asah indra ini nah, kita ada 5 indra yang utama ya. Penglihatan, pengecap, peraba, penciuman, pendengaran. Ya, kita harus belajar untuk misalnya pengecap. Kita harus belajar merasakan berbagai macam rasa. Jadi kita bisa mengaktifkan sel-sel otak kita yang mengendalikan indera pengecap. Begitu juga penciuman. Kita harus mampu mencium berbagai macam aroma. Aroma bunga mawar, bunga melati. Ya. Ketahuan nanti, wah ini bunga melati ini kenanga, ini mawar. Ya, beda harumnya. Ya, nah itu dia. Ya, jadi
Itu juga dengan pendengaran. Nah, itu kan mengasah indera kita. Kita sering mendengar misalnya ayat-ayat Al-Quran misalnya, ya itu mengasah indera kita gitu. Ya, mata juga, peraba juga kita harus menyentuh berbagai macam permukaan atau bentuk ya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang bulat, ada yang peta gitu ya. Nah, ini asah indera. Nah, berikutnya adalah membaca. Ya, perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan kepada kita umatnya adalah membaca. Bacalah, Iqra. Bukan suruh sholat, bukan suruh puasa, Iqra. Kenapa membaca? Dengan membaca kita tahu bagaimana sholat dengan baik. Dengan baca bagi kita tahu juga bagaimana berpuasa dengan baik. Dengan membaca kita bisa menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan. Dengan baca kita bisa menjadi orang yang lebih cerdas. Itu intinya. Karena perintah membaca itu pertama sekali. Ya, ini persepsi saya, pengertian saya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Yang berikutnya adalah menulis. Ya, menulis itu kita belajar menumpahkan apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita. Ya, jadi tulisan yang baik. Nah, sebenarnya kalian punya kesempatan menulis. Ya, sekarang banyak ini kan, banyak media sosial kan, kalian bisa di Facebook kalian bisa menulis, ya di Instagram bisa menulis, di WA bisa menulis hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang pendek-pendek saja dulu. Atau kalian bisa belajar menulis hal yang beda, mungkin bisa rencana pagi-pagi nulis rencana hari ini atau buku harian, ya rencana besok misalnya gitu bisa, ya. Oke. Nah, kemudian belajar hal baru. Nah, belajar hal baru akan mengaktifkan sel-sel otak yang tadinya belum aktif. Ya, saudara sekalian, di otak kita ini ada namanya dendrit. Ya, itu yang menghubungkan antara dua sel otak kita. Dua sel pada otak kita. Nah, kalau ada hal baru, maka dendrit baru akan terbentuk. Dia akan semakin kuat, semakin menebal, semakin banyak, dengan semakin menguatnya pengetahuan itu. Maka otak kita akan berkembang, akan semakin baik. Nah, itu dia. Jadi kalian harus belajar hal-hal baru. Jangan takut untuk belajar hal baru, ya. Nah, jangan hanya zona, oh ini susah, ini sulit, ini payah, ya, oh susah. Ya, jadi kita gitu terus nanti kita, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah gunakan intuisi. Coba kalian belajar menggunakan intuisi. Contoh, wah ini mendung, biasanya ini hujan. Biasanya 10 kali mendung ini 7 kali hujannya. Yang 3 kali mendungnya di bawah angin, hujan di tempat lain. Gunakan intuisi, ya. Nah, ini sangat penting untuk kita, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Masih ada waktu Pak Iman? 3 menit lagi Pak. 3 menit, oke. Kita gunakan sangat cepat. Kalau 1 menit ingatkan saya Pak Iman. Lanjut Pak Iman. Berikutnya. Nah, bergaul dengan insan cerdas. Nah, kalian harus bergaul dengan cerdas. Lihat cara berpikirnya, lihat cara bicaranya, ya. Cara dia mendengar. Orang cerdas tuh justru kadang-kadang tidak banyak ngomong, dia banyak dengar gitu loh, ya. Karena kita dikasih kuping 2, mulut 1, bukan mulut 2, kuping 1 gitu kan. Ya. Nah, ini dia. Nah, kita harus belajar bergaul dengan insan cerdas. Kita harus belajar dari dia, mendengarkan dengan dia gitu loh, ya. Nah, kemudian yang berikutnya bergembira. Bergembira ini penting karena kalau kita bergembira, otak kita akan mengeluarkan enzim, kalau tidak salah saya namanya endorfin. Ya, endorfin ini membuat kita lebih bersemangat, ya, lebih baik. Nah, ini penting untuk bergembira. Dan yang ketiga cukup istirahat. Cukup istirahat itu adalah jangan kurang, jangan juga lebih. Kalau tidur terus, wah Pak, tidur itu kan adalah ibadah. Astagfirullah. Iya sih, yang cukup-cukup lah. Manusia normal itu 6-8 jam kalau tidurnya. Ya, itu pun kalau tergantung pada pekerjaannya. Kalau orang kerja menggunakan fisik, ya mungkin 1 menit lagi, Pak. 8 jam, ya. 1 menit lagi, Pak. Nah, baik. Nah, jadi ini guna melatih kemampuan mengingat, bisa makanan sehat, kalian bisa anu sendiri ya. Baik saudara sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan insya Allah pada nanti hari ini atau besok saya akan menyampaikan proposal, tugas untuk proposal. Ini adalah tugas untuk ujian akhirnya nanti. Ya, kita dahulukan dikasih supaya kalian bisa mencapai nilai yang baik nanti. Baik saudara sekalian, mungkin itu bisa kami sampaikan pada
siang hari ini, dan jangan lupa tadi yang saya tugaskan untuk mencatat karena tidak memperhatikan materi saya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di minggu depan. Terima kasih Pak Iman. Semoga kita semua tetap sehat dan selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita disempurnakan dan diterima oleh Allah SWT dan juga dilipat gandakan pahala kita semua. Amin. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dian atas pemaparan materi pada hari ini. Demikian teman-teman rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk kuliah kita hari ini. Insya Allah akan kita jumpa lagi di minggu depan. Kita akhiri pertemuan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.